Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini kita akan masih membahas tentang barang kiriman yang selama ini lagi viral ya, yaitu barang-barang kalian yang ditahan dan dibongkar dan diadul-adul. Yang mana di sini ada lagi sebuah berita yang ini satu demi satu orang yang telah pun melakukan pembongkaran ataupun mungkin membuat aturan yang tidak menentu akan diseret ke penjara. Yang mana di sini bertemakan seperti ini. Pembatasan barang bawaan penumpang dari luar negeri disebut berpotensi jadi lahan korupsi. Lah emang benar ya. Bukan saja korupsi, justru mereka mengambil barang-barang kalian dan juga membongkar begitu saja, dan setelah dibongkar ditelantarkan begitu saja tanpa dibenerin lagi ataupun mungkin peduli ya, kasihan sama yang sudah ngirim. Ini begitu saja ditelantarkan. Dan ternyata ini ada beberapa mafia yang harus diberantas. Yang mana di sini kronologinya. Tim Strategi Nasional Pencegah Korupsi menyebut pembatasan barang bawaan bagi penumpang dari luar negeri rawan menjadi ajang praktik korupsi. Aturan pembatasan jumlah barang bawaan itu masuk dalam ketentuan larangan atau pembatasan lartas barang impor yang berlaku per 10 Maret 2024. Lartas itu mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Permendag Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor tertanggal 5 Maret 2024. Aturan impor terkait kategori barang larangan dan atau terbatas lartas di Indonesia memberikan celah fraud bagi oknum pejabat untuk melakukan praktek korupsi. Nah itu dia, emang ternyata para pejabat dan orang-orang tertentu itu emang sengaja gitu loh membuat peraturan itu jadi untuk agar mungkin barang-barang kita ditahan. Dan biasanya bukan hanya untuk membongkar barang kalian, mereka juga dengan alasan katanya harus bayar pajak lah, karena katanya ini harus dibatasi lah, dan katanya untuk HP, untuk ini harus bayar pajak sekian persen dan harus sekian persen. Itu ternyata hanya untuk dijadikan lahan korupsi. Astagfirullah, ini sesuatu yang gimana ya? Kok begitu mudah mereka membuat aturan dan sebenarnya itu untuk dijadikan lahan korupsi. Kata tenaga ahli Trans PK, aksi penguatan pengendalian ekspor impor Frida Rustiani dalam keterangan tertulisnya yaitu hari Kamis tanggal 3 bulan 4 2024. Frida mengatakan aturan lartas itu sampai saat ini masih menjadi polemik di tanah air. Aturan itu diantaranya membatasi setiap penumpang maksimal membawa 2 pasang alas kaki, 2 buah tas, dan 5 alat elektronik dengan nilai total 1.500 US dollar. Kemudian, telepon seluler, komputer, tablet, dan handset maksimal 2 unit dan produksi tekstil maksimal 5 buah. Menurut Frida, salah satu penyebab pelaksanaan aturan itu berpotensi fraud atau menjadi lahan korupsi karena barang yang masuk kategori lartas harus mengantongi izin khusus dari instansi teknisi terkait. Adapun pihak yang berwenang menerbitkan izin impor lartas adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, jadi di sini emang sebenarnya peraturan-peraturan yang dibuat mereka itu intinya hanya untuk dijadikan lahan korupsi. Ya seperti teman-teman tahu sendiri ya, apabila kita mengirim barang kan peraturannya katanya harus hanya dibatasi sekian, dan HP ini harus bayar pajak sekian, HP iPhone harus bayar pajak sekian. Dan ternyata itu hanya untuk dijadikan lahan korupsi buat mereka. Dan untuk negara kan, negara tidak tahu. Maksudnya berapa orang yang bayar pajak dan berapa orang yang kena pajak. Otomatis kan mereka yang mengendalikan, mereka juga yang megang uangnya. Paling yang untuk disetorkan ke negara 1% atau 2%. Lainnya ya diciduk mereka. Makanya di sini emang sangat mengkhawatirkan ya teman-teman, negara kita kok begitu sangat mudahnya ya dipermainkan, sehingga kan ujung-ujungnya korbannya kita para PMI. Makanya di sini untuk teman-teman apabila mendengar video ini, tuliskan komentar kalian dan di-share ya. Jangan sampai
pihak-pihak yang jahat yang suka membongkar barang kalian itu dikasih ampun, biar mereka dipenjarakan. Nah, jadi di sini untuk teman-teman dimanapun berada, semangat terus dan ciayo.